Cuman gimana misterius? Yang dapat juga nggak pernah cerita. Barang didapatkan juga pernah kelihatan gitu, yang dicari juga nggak kelihatan. Gimana kayak konsepnya Lailatul Qadar dalam Islam? Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya ada 9 dan disebutkan sebanyak 3. Jadi boleh jadi ini ingin menjawab yang puasa duluan dan yang puasa Itu belakangan. yang tadi yang saya mau Supaya ketika dia mencapai mempersiapkan diri di malam-malam ganjil itu fight gitu. Menarik tuh. Nah, ini makhluk apa ini? Gimana cara menceritakan? Ya, dia sudah mendapatkan bagian yang besar dari Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Warung Kopi bersama para narasumber hebat. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita Kiai Haji Dr. Jamaluddin F. Hashim. Wah, gimana Kiai? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Lancar. THR udah keluar? THR Alhamdulillah. masih belum, hilalnya belum terlihat. Kodi kapan libur Kodi? Beliau adalah ketua Kodi. Nanti kalau dakwah Koordinasi dakwah koordinasi dakwah Islam jadi kalau DKI. Kodi nggak ngeluarin THR jadi kodok loh. Telah hadir bersama kita juga Pak Ustadz Pak Kiai Dr. Jufri Halim. Gimana Kiai? Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngajar lancar ya? Lancar. Mahasiswa masih Kampung nggak Madura? waduh. Saya Jadi, pulang kampung nih. Kuliah udah online sekarang. Oh, kuliahnya sudah online. Ini udah mudik lah sebentar lagi. Pulang Kiai. kampung wajib. Wajib. Hukumnya wajib. Pak, yang terakhir bersama kita juga ada Bapak Ustadz Dharma Azwan, salah satu Sekjen Lajnah Dakwah Islam Nusantara. Sehat Kiai ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa yang ke sekian lah. 20 sekian. 20 sekian. Semua alhamdulillah. Kalau nggak ingat berarti ikhlas. Oh iya itu benar. Iya betul. Ikhlas. Saya nggak ingat Iya. ikhlas. Sebut nanti siarannya beda. Oke, sudah nggak terasa kita mendekati di penghujung 10 terakhir Ramadan. Salah satu hal yang misterius kayak ini, misterius sekali nih. Semenjak saya kecil lah itu ya diteriakkan di berbagai macam tablet, mubalik tentang Lailatul Qadar. Ini misterius dan rahasia memang. Nah ini sebenarnya menurut dalam Islam sendiri Lailatul Qadar itu seperti apa? Moderatornya belum disebut namanya. Oh, saking semangatnya kayak. Oke. Saya lupa saya menyebutkan diri sendiri ya. Iya. Terima kasih saya Ulul Absar sebagai MC pembawa acara di podcast kali ini. Nah, kita kembali ke tema kayak misterius Lailatul Qadar. Ini sesuatu yang salah satu hal misterius dalam Islam. Ada Lailatul Qadar. Mungkin umum dalam bunyi-bunyiannya, cuman gimana misterius? Yang dapat juga nggak pernah cerita. Barang didapatkan juga pernah kelihatan gitu, yang dicari juga nggak kelihatan. Gimana kayak konsepnya Lailatul Qadar dalam Islam? Jadi hal-hal yang berbau misteri itu dalam agama itu memang menarik ya. Nggak semuanya serba terbuka, jelentreh gitu kan ya. Jadi ada hal yang misterius. Katakan begini, Allah menyembunyikan rahasia di antara beberapa. Ya, di antaranya pertama, Allah menyembunyikan wali-walinya di antara hamba-hambanya. Ya, supaya kita semua hormat kepada semua orang, tidak hanya kepada wali Allah saja. Ya. Yang kedua, Allah menyembunyikan Ismul A'zam di antara nama-namanya Asmaul Husna. Yang mana Ismul A'zam? Supaya apa? Supaya kita bisa membaca Asmaul Husna semuanya. Kalau kita jadi tahu, milah-milah gitu. Oh gitu ya. yang dibaca Ismul A'zam doang. Al-Ghani terus ya Al-Ghani. Iya. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan. Tujuannya supaya semua malam Ramadan diperlakukan sama. Jangan sampai kalau misalnya udah dideklar dari awal, setiap tahun tanggal 27, maka tanggal 1 sampai 26 masjid sepi. Ya kan? Nggak ada yang ibadah. Tapi Nabi sudah ngasih kode di malam-malam ganjil sebelum Ya, akhir. riwayat Siti Aisyah mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan.
carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oke. Riwayat Ibnu Umar itu mengatakan bahwa para sahabat itu bermimpi Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 malam terakhir. Terus Nabi kemudian mengatakan carilah di 7 malam terakhir. Nah, kemudian banyak sekali ketika menerangkan Lailatul Qadar itu para sahabat pun seperti sahabat Abdullah bin Abbas misalnya menetapkan malam 24 gitu. Ada yang malam 27. Jadi banyak yang memang juga sudah mematok gitu. Malam ini. Kalau 27 itu hitungannya gini. Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya ada 9 dan disebutkan sebanyak 3 kali di dalam surat itu. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri 3 kali. 9 kali 3 27. Oh, itu rumusnya ya, ya. rumus. Ya. Kode-kode ya. Cara menangkap. Ya. Cara menangkap. Ada lagi. Kalau Imam Abdul Al-Haddad misalnya bilang bahwa malam Lailatul Qadar itu kalau ketemu pas malam ganjil dan malam Jumat. Nah, tahun ini kayaknya ketemunya di malam 25 nih. Oh, malam ganjil, malam ganjil. Jumat. Itu sangat yurja ya. Yurja kehadiruhu. Iya, yurja ayyakuna Lailatul Qadar. Jadi sangat mungkin terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi ini semua adalah misteri rahasia. Sengaja Allah bikin demikian. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu hanya untuk umat Nabi Muhammad. Oh, Ceritanya oke. Oh itu, iya, ada ceritanya ya. kayak di balik itu kayak gimana kan? Ya, dulu itu kalau di kitab Durratun Nasihin ya, walaupun ini riwayatnya katanya Banget lah ya. Israiliyat lah gitu ya. Dulu ada 3 orang. Namanya Yusha bin Nun. Itu muridnya Nabi Musa. Kemudian ada namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un sang petarung atau tukang perang. Samson. Nah, kemudian jadi Samson di dalam budaya Romawi kan, Yunani. Kemudian yang ketiga Huskel. Huskel ini sama orang Kristen sebut Hezekiel, gitu kan? Itu dianggap sebagian dianggap nabi. Ada yang mengatakan Sam'un ini Yusha bin Nun ini nama nabi. Setelah Nabi Musa wafat, beliau kan muridnya, beliau diangkat jadi nabi. Nah, 3 orang ini terkenal siangnya berpuasa, malamnya ibadah. Nggak berhenti-berhenti selama ratusan tahun. Umurnya ratusan tahun. Nah, begitu diceritakan di hadapan para sahabat pada kecil hati. Rasulullah kan mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Terus kita gimana mau ngejar ya Rasulullah? Dia ratusan tahun tiap hari perang, jihad, tiap malam ibadah. Nah, dijawablah dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Orang yang dapat itu dapat 1000 bulan, 183 tahun. Kalau dalam seumur hidupnya dia dapat 5 kali Lailatul Qadar berarti 400 tahun dia dapat. Sudah aman kalau dapat. Iya, gitu kan? Aman Ya. nih katanya. Kalau dapat terus. Oh, dapat terus. Dapat Oke, terus. oke. Ya. Dan itu akhirnya menjadi penyemangat gitu. Saya kritisi begini. Rasulullah itu ketika mengatakan carilah Lailatul Qadar di malam 10. Karena yang diajak ngomong itu sahabat. Yang malam ganjil itu maksudnya? Iya, jadi ada Di riwayat 10 terakhir. 10, Iya. ada riwayat fil witri di dalam ganjilnya. Tapi riwayat lain enggak, 10. Karena kalau tadi mengatakan Ibnu Abbas bilang 24, 24. berarti malam genap. Genap pun mungkin gitu. Yang penting 10 terakhir gitu 10 ya. terakhir. Itu kan Ya, Rasulullah. bagusnya jagain 10 terakhir. Jadi boleh jadi ini ingin menjawab yang puasa duluan dan yang puasa Itu yang belakangan. tadi yang saya mau bilang. Kan nggak jelas yang mana ganjil yang genap kan. Nah, kalau saya tetap merasa bahwa yang benar itu yang Selasa. Kenapa kalau yang Senin itu kan baru wujudul hilal, belum ru'yatul hilal. Jadi kita secara fikih itu memang sulit dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi gini, sahabat itu semua semangat ibadah dari malam pertama Ramadan. Ya kan? Sehingga Rasulullah bilang carinya di malam 10. Kenapa Tapi gitu? kalau ini dipakai ke umat kita yang males-malesan, ya kan? Oh, Malam oke, pertama oke. rame, malam kedua udah sepi, malam ketiga sepi, terus suruh nyari 10. Enak banget tuh 20 hari kosong dia, ya kan? Kejar 10. Sangat ya kalau bahasa kita tuh ini Lailatul Qadar ini kan kalau kita bilang piala ya. Piala. Orang dapat ibadah 1000 bulan, itu piala. Apakah piala diberikan kepada orang yang nggak semangat, yang nggak serius? Nah, maka seharusnya saya selalu mengatakan kalau kita mau dapat Lailatul Qadar, preparationnya itu dari awal Ramadan.
sungguh-sungguhnya. Ya, tidak hanya 10 terakhir Yang gitu 10 ya. terakhir, bonusnya baru di situ nanti, ya kan? Nah, terus yang kedua, bahkan kalau kita bicara para ulama memberikan guidance itu dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena Rajab itu bulan menanam, Ramadan, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan panen. Jadi itu ulama dulu tuh sampai begitu. Maka Nabi dikatakan banyak puasa itu di bulan Rajab dan terutama paling banyak Sya'ban. Karena itu preparation-nya. Jadi preparation spiritualnya sudah ada untuk menyambut itu. Enggak ujuk-ujuk. Pengkondisian orang dapat menyambut Lailatul Qadar itu dari 3 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan. Ibaratnya orang mau dapat piala gede kok santai-santai. Mana mungkin lah. Kan piala harus diberikan pada champion. Makin jauh aja kita ini kayaknya. Tapi juga begini, menurut saya ya. Pertama, Allah ini kan tidak bisa memahami umat ini kan tidak dengan matematika juga kan. Jadi harus begini dari awal gitu. Siapapun yang dikehendaki kadang-kadang ini bukan persoalan suka atau tidak sukanya orangnya. Kadang-kadang di menit-menit terakhir lalu Allah selamatkan. Misalnya begitu. Ada orang di daerah saya ada pencopet. Pokoknya buruk di mata orang. Di akhir husnul khotimah. Jadi artinya tentu tidak sesaklek itu, tapi untuk memotivasi umat mungkin oke ya, memperbaiki dari awal. Saya pernah ketemu dengan ulama Kiai. Kalau di lingkungan itu disebut waliullah. Namanya Syekh Abu Bakar. Nah, Syekh Abu Bakar ini ketika ditanya itu begini. Orang ini katanya sudah dikasih kode oleh Rasul. Di 10 terakhir terkait dengan Lailatul Qadar. Malam ganjil di 10 terakhir. Jadi artinya apa? Kadang nih orang genjot depan di malam-malam terakhir di 10 terakhir itu mah di mall, ya kan? Itu yang umum. Tapi yang aneh lagi kata beliau, di 10 terakhir ini mestinya katanya malam 21 tuh dia genjot sepanjang malam itu munajat kepada Allah. Kalau malam 21 nggak turun Lailatul Qadar pada dia, malam 22-nya istirahat yang enak. 23 genjot lagi. Jadi untuk mencapai energi yang bagus di 23. Iya, supaya ketika dia mencapai mempersiapkan diri di malam-malam ganjil itu fight gitu. Jadi di malam genapnya dia justru mempersiapkan diri. Ini kan menarik ini. Dan dia dicatat kalau masyarakat sana wali dia. Dan memberikan ilustrasi itu sebegitu rupa kepada kita. Dan kalau beliau sendiri mah kadang-kadang udah jangan ini nanti tanggal 27, kadang nanti tanggal 25 biasa beliau. Membeli informasi. Nah, itu satu. Yang kedua, saya pernah mendengar nih terkait apa sih Lailatul Qadar, kan ada orang bertanya ya. Iya, menarik. Ini makhluk apa ini? Gimana cara menceritakan? Lah, dulu ini saya pernah dengar ceramahnya Dr. Nurholis Majid saat menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Saya nggak tahu ya ini kutipannya dari mana. Kata beliau itu, pernah suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu Lailatul Qadar?" Rasul menjawab, "Lumpur." Lah, nih sahabat bingung, apa lumpur? Tapi karena sahabat ini nggak pernah protes sama orang, nggak pernah bertanya begitu panjang gitu kan. Akhirnya dia itu sholat malam di Masjidil Haram, saat itu kan belum tehel ya, belum ada granit lagi. Jadi beliau sholat. Lah pada saat sujud beliau hujan. Saat sujud mukanya penuh lumpur. Disitulah muncul satu kesadaran, kepala yang begitu terhormat. Jangankan kepala, peci aja kena injak kita marah. Tapi di hadapan Allah menjadi gak ada apa-apanya, sama dengan lumpur gitu tuh kira-kira. Dan itulah Lailatul Qadar gitu. Yang dirasakan oleh ikan sifatnya person lah gitu. Nah, tapi saya tentu saja ini penting untuk perlu penjelasan nih dari Kiai. Iya, itu kalau lari ke babnya takdir ya, artinya siapapun berhak. Seperti ampunan Allah kan juga siapapun bisa dapat. Bahkan kalau saya ekstrimnya bilang non muslim pun bisa dapat kemuliaan Lailatul Qadar ketika di malam itu dia dapat hidayah. Siapa tahu? Karena banyak malaikat, ya kan? Dia malam itu dia muslim dulu tapi. Iya, artinya kan dia kemudian dapat hidayah masuk Islam. Ya, hatinya tersentuh. Karena dikatakan salah satu makna Lailatul Qadar itu kan ada 3. Satu, qadar itu artinya kedudukan, kemuliaan. Ya, artinya orang itu
mulia dengan dapat Lailatul Qadar. Kalau dia pengusaha akan berhasil bisnisnya. ngeri sekali. Kalau dia ngaji agama akan jadi orang alim ya gitu. Salah satu contohnya misalnya orang banyak yang percaya Kiai Syafi'i Hazami itu dapat Lailatul Qadar karena ngajinya hanya kiai kampung. Tapi dengan istiqomahnya beliau, kemudian beliau bisa mengungguli seluruh kiai yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Padahal nggak pernah pesantren. Nah ini kan satu kemuliaan yang Allah kasih. Nah kemudian juga macam-macam lah. Nah Qadar kemuliaan. Kedua, Qadar itu artinya sempit. Sempit itu kenapa disebut sempit? Karena malaikat itu penuh berjejalan di bumi. Hampir setiap jengkal itu banyak malaikat. Cuman kan kita nggak bisa merasakan kehadiran mereka ya. Nah, tapi efeknya terasa. Malam itu terasa damai karena malaikat ada di sekitar kita. Hati kita ikut damai, tenang. Maka dikatakan alam pun juga bersahabat, tidak hujan, tidak ada angin, tidak gerah. Terus kemudian langit itu terang, nggak ada awan, bintang bertaburan. Pokoknya indahnya malam lah. Nah itu. Sampai besoknya pun ketika malaikat pulang balik ke langit, itu matahari tertutup cahayanya sehingga lebih redup cahayanya besok harinya. Itu tanda-tanda yang disebutkan begitu kan. Nah, kemudian Qadar juga artinya adalah ukuran ya, ukuran. Nah, makanya kita mengejar itu. Saya tadi mengatakan ini irsyad, bimbingan untuk umat. Tapi soal Allah kasih siapa-siapa itu hak Allah. Nah, karena itu jangan pernah kecil hati. Kenapa? Sebetulnya ulama itu kan juga banyak lah dalam keterangan saya. Orang itu ada keterangan gini. Orang yang jaga sholat maghrib dan isya berjamaah serta sholat subuh berjamaah setiap hari di bulan Ramadan, ya, dia sudah mendapatkan bagian yang besar dari Lailatul Qadar. Artinya kansnya itu sudah besar. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah itu pahalanya sama dengan ibadah setengah malam, sholat subuh berjamaah sama dengan ibadah satu malam penuh. Artinya, sampai misalnya keterangan misalnya soal nisfu Sya'ban aja misalnya. Bagaimana orang menghidupkan nisfu Sya'ban? Ulama mengatakan asal dia isya berjamaah, subuh berjamaah, itu dianggap sudah menghidupkan nisfu Sya'ban karena pahalanya sama dengan dia ibadah di malam. Semalam, betul. Nah, itu yang mubasyiratnya, yang menyenangkannya. Tadi yang saya sebutkan pertama kan yang ini dulu nih, bahwa ini ibarat maraton. Maraton ini ada etape 1, etape babak penyisihan. Kalau masih penyisihan kan ribuan yang ikut. Begitu etape 2, etape 3 berguguran. Ya. Begitu tinggal dikit, nah disinilah bonus datang. Siapa yang bisa jemput ini? Nah gitu. Makanya salah satu doa kita ketika Idul Fitri kan minal aidin al faizin. Faiz itu apa sih? Faiz itu champion, pemenang. Gitu. Menang dari apa? Seorang bilang memenangkan melawan hawa nafsu. Iya, menang. Tapi juga dapat piala gitu loh. Menangkan Lailatul Qadar juga. Iya. Bahkan dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikat Jibril pun turun. Sampai dikatakan di dalam kitab itu, keterangan itu. Malaikat Jibril itu menyalami orang yang mendapat Lailatul Qadar. Disalami oleh malaikat Jibril secara rohani ya. Iya. Dan orang yang disalami oleh malaikat Jibril itu hatinya menjadi lembut. Menjadi orang yang peka, penuh kemanusiaan, penuh kasih. Itu orang yang udah kena malaikat Jibril katanya begitu. Oke, mau tanya nih kira-kira amalan apa pada saat malam-malam Lailatul Qadar yang kita harapkan itu agar bisa mewujudkan niat atau keinginan kita untuk bertemu di malam Lailatul Qadar itu? Kalau amalan dari segi perbuatan sebenarnya sederhana. Ya. Kita pakai hukum probability, ya kan? Bahwa Lailatul Qadar itu kan jatuhnya di Ramadan. Ya. Bahkan di 10 terakhir kan gitu ya katanya. Walaupun ada ulama yang mengatakan tanggal 19 juga mungkin, tanggal 17 juga mungkin. Tanggal 1 juga mungkin. Patokannya sederhana. Jangan putus taraweh setiap malam. Jangan putus tadarus setiap malam. Kalau bisa setiap malam sedekah berapapun. Sehingga semua amal ini ketika jatuh malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita taraweh selama 1000 bulan, sama dengan kita tadarus selama 1000 bulan, sama dengan kita sedekah 1000 bulan. Artinya harus ada sesuatu yang baik yang kita lakukan selama Ramadan. Tahu-taunya kalau ada salah satu yang pasti. Oke. Pasti kan begitu datang ketemu. Ini saya ingat sama ini ijazahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu dapat ijazah ya kan dari beberapa syekh guru-gurunya yang sampai ke Abdullah bin Amr As. Apa ijazahnya?
ijazahnya itu ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu Oh. tabaraka wa ta'ala. Oke. Di bawah itu irhamu man fil ardi. Sayangilah semua orang yang akan di bumi, maka yarhamkum man fis sama. Jadi man fis sama, penduduk langit itu ya termasuk para malaikat. Malaikat, memang malaikat. Itu hadis pertama di kitab Usfuriyah gitu. Ya, enggak, iya. Ya, tapi Ini ijazah kedua di kitab Nasuhil Ibad. oh. Nasuhil Ibad. Dan itu Jadi kalau di kalangan ahli hadis itu dikenal musalsal bil awwaliyah. Iya. Ar-rahimuna yarhamun. Iya. Ketika kita bertemu syekh, dapat hadis pertama dari mulutnya itu adalah Man musalsal bil awwaliyah. Hadis itu, hadisnya Amr Iya. bin As. Nah, jadi satu itu tadi amalan secara sederhananya begitu ya. Nah, yang secara khusus tentu banyak doa-doa. Tapi kalau Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, kalau aku ketemu Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Rasulullah kan jawab, ajarkan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa anni. kalau ketemu. Kalau ketemu. Artinya kan dia tahu kalau dia ketemu. Dia posisinya kita nggak ngerti kita ketemu atau enggak. Ya. Nah, itu maksudnya kayak ini. Nah, jadi gini. Kalau Lailatul Qadar itu kan peristiwa spiritual ya. Peristiwa spiritual. sangat pribadi. Ya artinya Yang merasakan kan sangat siapapun pribadi. bisa mengakses. Iya. Ketika matahari diterbitkan, tek gitu kan. Iya. Semua orang bisa dapat Bisa sinar jemur matahari. Iya, lah. bisa jemur. Kalau yang spiritual itu, kemudian dia bisa mengakses tergantung kepekaan spiritualnya. Misalnya gini, dia bisa dapat Lailatul Qadar tapi dia nggak merasa. Ya bisa juga itu ya. Karena mungkin kepekaan spiritualnya rendah, ya kan? Iya. Tapi ada cerita Imam Nawawi, ya Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang kita kenal Riyadhus Shalihin itu dari mulai umur 7 tahun beliau bangun tengah malam itu nggak ngeliat apa-apa, yang dilihat cahaya aja. Oh, terang, apa nih? Nggak bisa ngeliat apa-apa. Ternyata malam itu melihat apa? Itu Jadi kepekaan batinnya itu memang Imam Nawawi kan bersih ya. beda lah ya. Nah, ada lagi yang seperti kisahnya begitu malam Lailatul Qadar itu laut airnya jadi beku, bisa diinjak. Ada lagi yang dia macam-macam. Jadi setiap orang punya peristiwa yang masing-masing berbeda-beda. Termasuk lumpur itu tadi. Ya. lumpur tadi. Iya. Jadi macam-macam. Jadi Lailatul Qadar itu intinya momentum apa kejadian atau apa gitu Mas. Ini kan Tapi kalau para cendekiawan itu, misalnya Nurholis itu ya, menceritakan itu, ya kejadiannya macam-macam terhadap pribadi-pribadi. Tetapi itu menimbulkan satu kesadaran kepada dia. Ya. oke. Ada seorang Habib cerita ke saya, wallahu alam ya. Begitu lagi Ramadan, ya mungkin di 10 malam terakhir itu. Dia sholat depan Ka'bah, dia lihat sinar terang di atas Ka'bah. Itu kan atau sinar memancar ke langit. Itu satu lagi. Artinya kode-kode Lailatul Qadar itu setiap orang bisa berbeda. Berbeda-beda. Nah, yang jelas efeknya gitu Efeknya kan. itu sama. Nah, sekarang waktunya Ki, apakah benar? Artinya gini, kalau efeknya ke pribadi mungkin masing-masing ya. Tapi apakah soal waktu sama? Berarti sedunia ini, alam ini 27 itu sama semua. Atau bisa beda-beda. Dia dapat 27, saya dapat 28, yang ada 7. Itu mungkin nggak? Atau malamnya satu tapi semua dapat, mungkin Ada juga. yang dapat, Atau ada enggak? ada yang enggak, atau emang beda-beda malamnya. Saya dapatnya pas malam 21. Oh, beliau pas dapatnya 23. 23 gitu. Itu mungkin nggak ya? Kalau Ini rasionya nih ya. Rasionya ya. kalau kita lihat Tanazzalul Malaikat itu kan perjalanannya cuma sekali ya. Sekali berarti ya. Sekali. Ya. Cuman kan mungkin ada pertanyaan gini. Kan di Indonesia jam 12 malam, di Amerika jam 12 siang. Itu beda. Malaikatnya ke Indonesia dulu. Ke sana. Ke Amerika. Jadi Amerika besoknya. Jadi malaikat geser gitu kan. Ya, bisa terjadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin aja. Yang jelas kita tuh tidak perlu memikirkannya. Yang kita pikirkan satu, bagaimana dapat Lailatul Qadar. Menyemangati diri untuk. Yang kedua adalah apa efeknya. Jadi yang ini nih ya. Lebih memikirkan seragamnya daripada belajarnya. Bahkan saya kalau ceramah, Aja ya. saya kalau ceramah bilang jangan ibadah untuk Lailatul Qadar. Nah, emang tidak boleh. Nggak Karena boleh. memang- Lailatul Qadar itu makhluk kok. Loh, Gitu. makanya kata Kita ibadah hanya kepada Allah. Gus Kholik. Dur itu clear loh menyebut kalau Anda puasa karena surga. Yang Anda Tuhan kan surga bukan Allah. Itu Jadi- sama juga Lailatul Qadar sama juga. Iya, kan sama sebenarnya.
Jadi Lailatul Qadar itu sebenarnya bonus ya. Nah, Bonus yang diberikan kepada para champion ini. Oke. Tapi bukan dikejar, tapi akhirnya biasanya orang yang pemburu hadiah itu biasanya orang malas. Itu lah. Karena hanya ada hadiahnya, Iya. dia bekerja gitu kayak. Dia niteni malam-malam apa doang. Ada Ramadan santai-santai aja dia. Yang kayak gini nih. Padahal maknanya sendiri mungkin untuk menghidupkan di bulan Ramadan itu kan. Iya, Hidup tujuan banyak- utamanya, banyak oke. Ini kan ibadah itu kan. Artinya seakan-akan kan pesannya begini. Hidupkan malam-malam Ramadan. Karena di antar malam itu akan ada Lailatul Nah, Qadar. iya. Itu. Tapi bukan Lailatul Qadar yang kamu cari. iya. Kamu cari Malam-malam Allah. Lailatul Qadar tadi. Iya, Lailatul Qadar itu adalah bonus bagi siapa yang bersungguh-sungguh. Ya. Kan begitu? Semacam kenikmatan yang akan dikasih oleh Allah. Iya, begitu. Sebagai- Jadi ngomong-ngomong nih, Ki Jamal Udah nih, pernah dua kali. belum nih? Karena terlihat kayaknya Paham bener. pokoknya bagus lah ya. Wah, Ini. nggak tahu, nggak ada yang tahu. Kan nggak disebut juga. Atau bisa kan? jadi tadi itu kayak. Atau terlihat dari ininya. Misalnya kayak begini, misalnya kayak gini. Orang sholat, misalnya Qiyamul Lail, malam Lailatul Qadar, itu bisa nangis sesenggukan. Sesenggukan nangis. Syahdunya itu nggak kayak biasanya. Dan nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa. Susah dijelaskan. Yang itu hanya bisa dilakukan, dirasakan. Waduh. Karena Kalau dapat. iya, kalau itu mungkin saya pernah ngalamin Hmm. di malam-malam waktu itikaf itu ya. Hmm. Wih, itu nangis. Itu kita nangis tuh kayak badan kita kayak Gemetar. dicurahin rahmat yang luar biasa gitu. Itu luar Tapi biasa. bukan psikologi masa ya. Kalau psikologi masa ada yang teriak nangis. Oh, Oh, nggak ada, sendiri, kita sendiri. Bukan SQ, bukan ya. Kalau itu nangis yang Yang direkayasa. diharuskan. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan, mumpung masih ada 4 menitan. Selain Lailatul Qadar, ada kejadian namanya nuzulul Quran. Nah, kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sebenarnya hubungannya apa sih nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Nah, kan ada kan inna anzalnahu fi Lailatul, kita menurunkan Syahrul Al-Quran. Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nah, satu itu ada juga. Terus inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kita menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini apa sebenarnya hubungannya ya? Jadi kalau itu kan termasuk kategori tafsir ayat bil ayat. Nah, gimana gitu? Ayat satu bisa menjelaskan ayat yang lain, bisa membangun satu benang merah. Oh, antara inna anzalnahu dengan Iya. Syahrul Syahrul Ramadan. Ramadan bulannya, malamnya malam berapa? Nah, malam itu di dalam Al-Anfal ada lagi Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Zaman. Pada hari Al-Qur'an diturunkan, pada hari dua pasukan bertemu. Hmm. Itu tanggal berapa? Hmm. Nah, ini kan korelasi koneksi-koneksi ini ada Iya. kode-kode yang Allah Ta- kasih secara terpisah. Tapi itu Lailatul Qadar saat Al-Quran turun. Sekarang Iya. kan sudah selesai. Betul. Momentum. Oh, oke, oke, Iya oke, kan? oke. Momentumnya sama-sama bulan istimewa itu sebenarnya. Iya. Ramadan ini istimewa karena di Ramadan turun Al-Quran, ada Lailatul Qadar gitu kan. Soal Lailatul Qadar sendiri juga ada beberapa pendapat. Hmm. Ada pendapat pertama mengatakan Lailatul Qadar itu hanya sekali Hmm. Selama waktu turunnya Al-Qur'an. yaitu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hmm. Hanya sekali itu. Habis setelah itu nggak ada lagi. Ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar hanya di zaman Nabi saja. Hmm. Setelah itu nggak ada lagi. Hmm. Nah, pendapat yang ketiga yang sampai Yang kita pakai umum ini ya. sampai Kalau akhir. pendapat satu yang kedua ya udah nggak rame. Udah Makanya- nggak ada, lagi. nggak ada diharapkan lagi kan pilpres sudah Iya. selesai kan. Selesai. Tapi kan ya tadi ini kalau dianggap bonus ya, karena tadi untuk mengekskalasi ibadahnya umat kita yang umurnya pendek tadi supaya Oke, bisa iya. catch up, bisa ngejar Samson. Samson tadi. Yang ratusan tahun. Karena memang Nabi ini kan banyak hal yang apa namanya ya, yang sebagai ganti terhadap kondisi terbatasnya umat Muhammad gitu kan, Iya. yang usianya. Cuma Makanya 70. kayak istilah tadi hadis waktu mantasofahani dahalal jannah. Iya. Siapa yang jabatan tangan denganku masuk surga. Makanya loh, gimana dengan orang-orang sesudahku ya Rasul yang nggak pernah ketemu kau? Loh, kan ketemu kamu, terus bersambung. Makanya kalau cium kepada para ulama sampai dibolak-balik, sebagaimana bersalaman kepada para Rasul karena sambungan terus. Iya, jadi salah satu kemurahan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad itu ketika ibadah itu banyak yang mudha'afah, dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, itu salah satu ketika Iya. kebaikan itu dilakukan balasannya 10. Maka ciumnya itu harus bolak-balik Iya. juga. Gitu. Satu kebaikan pahalanya 10. Itu paling dasar.
matematika kalkulator dasarnya umat Nabi Muhammad, setiap kebaikan kalau diterima dibalas 10 langsung. Nggak ada orang sedekah 1000 pahalanya sama dengan sedekah 1000, pahalanya 10.000. Itu nanti sampai sab'umiyah ya mi'atu sumbulah 700 kali lipat. Sampai di ujung ditutup wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu pahalanya nggak terhingga, nggak ada hitungannya. Artinya Nggak ada kalkulatornya. Nah, artinya kita itu bisa mengejar umat-umat terdahulu. Jangan khawatir soal Iya. umur gak khawatir. Sekarang kayak banyak pintu. Sekarang kayak sholat di Masjidil Haram. Ya kata Nabi kan sholatun fi masjidi ka alfi sholatin. Ya kan fi masjidil fi ghairihi illal Masjidil Haram. Sholat di masjidku sama dengan 1000 sholat di masjid lain. Nah, kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu ada hadis lain Lebih lagi 100.000. Ya, 100.000. Satu kali subuh sama dengan pahala 100 kali 100.000 subuh. Bayangkan kalau kita di Masjidil Haram 30 hari, ya kan? Berarti 3 juta subuh kita dapat pahalanya. Ih, keren Iya kan? sekali. Padahal umur kita nggak sampai 100.000 subuh kan? Iya. Coba hitung aja kalau 1 tahun 365 Tapi hari. sampai di hadapan Allah, wah 1000 subuh nih. Isanya enggak sampai. Ya makanya jadi nggak rugi kalau bayar umroh 35 juta gitu. Iya. Karena pahalanya Punya 400.000. Tapi kita sering-sering juga kita zolim sama orang yang belum pernah. Jadi pahala umrohnya pindah. Simulan. Oke, ada yang disampaikan terakhir? Dikit lagi. Oke, terakhir. Oke. Asar bekasnya orang yang sudah dapat Lailatul Qadar. Oh, oke, ini pengaruh. Orangnya makin soleh. Wah, Soleh orangnya. Artinya dia selalu udah taatnya, udah istiqomahnya. Kelihatan kok. Iya. Bahasanya lembut, halus. Itu kelihatan. mungkin kita secara batinnya bisa merasakan orang yang Mungkin juga bisa menimbulkan barokah pada orangnya. iya macam-macam. Karena katanya sih kalau para wali itu menginjak rumputnya dimakan Kambing. dimakan burung. Lalu burung itu buang kotoran masuk ke dalam sumur, itu bisa jadi barokah. Saking luar biasanya ini. Memang ada keterangan bahwa tanah-tanah yang diinjak orang-orang soleh itu saling berbangga kepada tanah yang nggak diinjak. Iya, tanah yang nggak diinjak itu ngiri. Kok saya nggak diinjak? Oh, iya. Gitu. Nah, itu kan cerita Samiri yang kemudian patung Iya. bisa hidup, itu kan ngambil Tanah. Tanahnya bekas malaikat Jibril. Jibril. Gitu. Oke, saya kira Ini ini luar biasa nih kalau dilanjutkan nggak ada habisnya. Ya, padahal kita belum tahu nih tadi kuncinya belum selesai kan ya. Apa Lailatul Qadar itu sebenarnya barang apa sih? Salah satunya harus kasih saya. Nah, ternyata Kasih THR. atau tambah namanya kayak Iya. Jufri Halim Soleh. Yang menunjukkan dapat Lailatul Qadar itu. Dari Golkar. Demikian, terima kasih Kiai Jamal, Kiai Jufri, Pak Aswan, Pak Dharma atas masukan-masukannya ya di podcast kali ini luar biasa. Terima kasih semuanya para pemirsa. Kita cukupkan ya untuk pembahasan soal Lailatul Qadar. Kita ketemu lagi pada podcast-podcast selanjutnya bersama Fikih Warung Kopi bersama Lajnah Dakwah Islam Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.